Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihil karimi wa 'azimi sultanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa nas'alullaha ta'ala an yamunna alaina bi fadlihi wa karamihi wa judihi al ilman nafi' wal amal as-salih wa yufaqihana fid din wa yaftaha lana futuhal arifin wa yarzuqana al ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan Ahad pagi wonten Gedung Serbaguna Desa Sepanjang, masyarakat Sepanjang lan sak sekitaripun. Alhamdulillah enjang menika Gusti Allah maringi kawula panjenengan nikmat ingkang kathah sanget. Pilih tasih diparingi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat ingkang patut lan wajib kagem kawula panjenengan mensyukuri nikmat-nikmat wau. Nggih menika diagem ngamalaken fi'lut taat, amal-amal kesaenan. Salah setunggalipun enjang menika kawula panjenengan saged makempal manunggal kagem ngangsu kawero thalabul ilmi ingkang insyaallah saged ndatengaken napa ingkang dados ridhone Gusti Allah kagem kawula panjenengan lan ugi insyaallah maringi kawula panjenengan ganjaran ingkang ageng wonten ngarsane Allah benjang wonten dinten akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, Kamis napa kok Kamis niki Ahad nggih. Ahad keempat niki jatahipun lan jadwalipun dalem kagem ngaturi pengaosan kaitanipun fikih keluarga, kaitanipun bab fikih nikah lan niki pengaosan ingkang sepindah kagem kawula sak bibaripun prei nggih wontene Ramadan lan ugi Syawal. Pertemuan terakhir menika sampun Ramadan apa dereng? Sampun Ramadan nggih? Nggih. Oh, digentos nggih fikih siyam. Wonten napa niku momentum sasi Ramadan dados fikih nikahe menika dipending rumiyin. Nah niki diterasaken malih alhamdulillah. Menawi mboten supen niki dugi bab iddah leres napa mboten nggih? Terakhir napa? Qadzaf sampun to? Sampun nggih. Qadzaf anune ilinge kula tak sampun. Bab leres ta bab iddah. Pun kula aturi dugi napa niku pembahasan soal iddah radian. Nggih, berarti ngaten mawon diulang wonten murajaah tapi radi mboten napa kathah-kathah mengke dilajengaken materi enggal.
Mbok menawi wonten ingkang sampun kesupen apa ya sing terakhir ini. Napa lek sing mboten nyatet nggih. Nah, niki insyaallah kageme murojaah niku mboten ngirangi napa-napa, mboten ngirangi wekdal, mboten ngirangi hak utawi napa niku, mboten ngirangi materi lan ilmu ingkang enggal, nanging insyaallah murojaah ndadosaken kawula panjenengan tambah kiyat anggene memahami ilmu lan mugi-mugi saged diamalaken, saged difahami lan saged diaturaken, didakwahken dumateng sederek, dumateng rencang-rencang lan ugi masyarakat sekitar. Bab iddah nggih. Bab iddah. Qala al-Qadhi Abu Syuja rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'allahu bi ulumihi wa ulumina fid dharain. Faslun fil iddah. Berkata Abu Syuja, pengarang matan utawi kitab Ghayah wa Takrib, yang kemudian dikenal dengan Qadhi Abu Syuja. Kitab karangannya pun disebut Matan Abu Syuja, Matan Abi Syuja. Pasal terkait dengan hukum iddah. Wal mu'taddatu ala dharbain, mutawaffa anha wa ghairu mutawaffa anha. Orang yang menjalani iddah, maksudnya di sini adalah para wanita yang menjalani masa iddah itu dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu klasifikasi mutawaffa anha, karena ditinggal mati. Jadi menjalani iddah karena cerai mati. Ada istilah cerai mati, ada istilah cerai hidup. Nah, orang yang ditinggal mati suaminya, nah ini akan menjalani masa iddah. Nanti bagaimana ketentuannya akan disampaikan. Wa ghairu mutawaffa anha, dan wanita yang menjalani iddah karena perceraian hidup, baik karena adanya tolak atau khulu' atau adanya fasakh. Perceraian hidup sebagaimana sudah kita bahas sebelumnya dibagi jadi tiga, bapak-bapak, ibu-ibu. Perceraian hidup itu dibagi tiga. Yang pertama tolak, dulu pernah kita bahas, yaitu yang menceraikan adalah suami dengan lafadz tolak atau lafadz cerai. Yang kedua khulu', gugatan cerai dari pihak istri, kemudian diterima suami dengan adanya kompensasi ganti rugi perceraian, itu namanya khulu'. Kemudian yang ketiga fasakh, perceraian yang dijatuhkan oleh pihak ketiga, dalam artian adalah hakim. Hakim yang memutuskan perceraian karena adanya sebab-sebab yang menjadikan si hakim ini memiliki alasan untuk menceraikan pasangan tersebut. Ya, sebab-sebabnya banyak, termasuk diantaranya adalah ketika salah satu mempelai memiliki udzur untuk melanjutkan adanya pernikahan. Ya, udzur seperti mungkin bagi laki-laki penyakit yang terkait dengan seksualitas, ya, lemah syahwat atau impoten seumpamanya. Bagi perempuan seumpamanya ketika, atau laki-laki juga sama, mengalami penyakit-penyakit yang fatal seperti gangguan jiwa, gila ya, itu menjadi penyebab bisa seorang hakim itu menceraikan. Ya, bisa seorang hakim menceraikan tentunya apabila ada aduan. Ya, seumpamanya si suami gila, istrinya mengadukan perkara suami yang gila ini ke hakim. Ya, hakim bisa dengan
haknya itu memutuskan hubungan suami istri ini diputus. Tapi kalau si istri tidak menggugat, istilahnya tidak menyampaikan laporan dan keluhan tentang gangguan suaminya ini, dia ridho dan dia ikhlas untuk membersamai suaminya dengan kondisi seperti itu, ya si hakim juga tidak punya hak untuk nanti memutuskan perceraian. Jadi semuanya dibangun di atas dasar laporan atau aduan dari kedua mempelai atau salah satunya. Itu namanya fasakh. Nah, tiga-tiganya ini cerai hidup. Nah, nanti wanita yang mengalami cerai hidup akan menjalani masa iddah. Apa itu iddah? Nah, apa itu iddah? Nah, ini kita butuh mengulang kembali definisi dari iddah. Definisi dari iddah. Secara bahasa adalah ya satu penyebutan untuk masa menunggu. Itu disebut iddah. Sedangkan secara syar'i tarabbusul mar'ah muddatan yu'rafu fiha bara'atu rahmiha. Menunggunya seorang wanita ya, jangka waktu tertentu yang dengannya diketahui kosongnya rahim. Ya, dengannya dengan masa nunggu ini diketahui kosongnya rahim, bara'atu rahmiha bi aqra'in, dengan quru', yaitu masa suci atau masa haid. Dulu pernah saya jelaskan ada perbedaan pendapat di antara ulama, quru' itu haid atau quru' itu suci. Ya, au ashhurin, atau dengan hitungan bulan. Ini berlaku bagi wanita yang belum haid atau yang sudah tidak haid. Dan yang ketiga adalah au arba'a biqur'in, ya, biqur'in au biqur'in au ashhurin au wad'i hamlin, atau yang ketiga adalah dengan melahirkan, dengan terjadinya persalinan atau kelahiran. Nah, itu berarti tanda bahwa masa menunggunya sudah selesai. Nah, untuk itu nanti kita akan bahas, kemarin sudah, tapi kita akan bahas ya untuk diulang kembali agar semuanya paham. Masalah iddah ini bagi perceraian yang dikarenakan kematian itu menunggunya 4 bulan 10 hari. Itu kalau seandainya tidak dalam kondisi hamil. Bagaimana kalau hamil? Kalau hamil menunggu sampai melahirkan. Maka dulu saya sampaikan, hamil tua istrinya, suaminya meninggal, waliyadzubillah. Beberapa hari setelah suami meninggal, istrinya melahirkan. Maka seketika itu masa iddahnya rampung. Dan si istri bisa melangsungkan pernikahan meskipun baru beberapa hari dari kematian suaminya. Secara syar'i boleh, tapi secara adat dan tradisi ora elok. Nah, lagi bar seminggu bojone mati kok langsung rabi. Nah, gitu nggih. Nah, tapi secara syar'i boleh untuk menikah setelah melahirkan kandungan. Kemudian bagi yang cerainya hidup, nah maka sama juga dibagi yang hamil atau tidak hamil. Sebagaimana dalam bab kematian, yang hamil itu nunggunya cukup sampai melahirkan. Maka bisa jadi lama, bisa jadi cepat, sesuai dengan kira-kira kapan HPL-nya, hari perkiraan lahirnya. Nah, sedangkan yang tidak hamil, nah ini nanti dibagi antara yang haid atau yang tidak haid. Bagi yang haid menunggunya adalah 3 kali suci. Menurut madhab Syafi'i, hitungan kita pakainya suci. Sedangkan jumhur ataupun yang lain, madhab lain,
menggunakan hitungan haid. Nanti saya buatkan simulasinya sebagaimana pernah dibahas kemarin. Nah, sedangkan yang belum haid, loh kok bisa belum haid, Ustaz? Bisa jadi enggak haid sama sekali. Ada wanita yang subhanallah ya, habis masuk usia balik, habis itu enggak pernah haid. Atau memang baliknya pun juga bukan karena haid, karena usia 15 tahun. Jadi enggak pernah haid. Berarti ada penyakit atau ada kelainan. Nah, kalau menikah bagaimana ini? Hitungan iddahnya kalau terjadi perceraian bagaimana? Dengan hitungan bulan. Sama juga dengan wanita yang sudah tidak haid atau wanita yang menopause. Itu juga hitungannya bulan, yaitu menunggu selama 3 bulan. Menunggu selama 3 bulan. Nah, sekarang simulasi menunggu dengan hitungan suci bagaimana? Di bab tolak dulu pernah kita bahas. Seorang suami dilarang menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Itu pertama. Kemudian yang kedua, dilarang menceraikan istri dalam kondisi suci tapi sudah dicampuri. Ya, dalam kondisi suci yang waktu itu terjadi hubungan. Nah, tolak seperti ini haram dilakukan oleh suami meskipun jatuh. Secara hukum talaknya jatuh. Nah, sekarang seandainya istri diceraikan dalam kondisi dia sedang suci. Ketika terjadi cerai itu langsung masuk hitungan suci yang pertama. Nggih. Habis suci napa ibu-ibu? Haid kan? Haid. Kemudian suci lagi, bener? Suci lagi. Siklusnya kan begitu ya, suci, haid, suci. Suci yang kedua ini hitungan berarti napa? Kedua. 2 kali suci. Kemudian haid lagi. Suci lagi berarti suci yang ketiga. Nah, di masa suci yang ketiga itu istri sudah siap-siap. Kalau tidak terjadi rujuk dari suami yang menceraikan, maka di akhir masa suci, ketika pertama kali darah haid keluar, masa iddahnya rampung. Paham nggih? Nah, suaminya merujuk ketika darah haid istrinya keluar. Dia enggak ngerti, dikiranya masih suci. Habis itu bilang, "Bu, saya pengen rujuk." Istrinya, "Sik bentar. Saya kok kayaknya butuh ngecek." Nah, setelah dicek ternyata sudah keluar darah, maka ini rujuknya ndak sah. Nggih? Paham ibu-ibu ya? Kenapa kok rujuknya nggak sah? Karena masa iddahnya sudah selesai. Ya, jadi si istri tadi punya kesempatan untuk menentukan apakah kembali kepada suaminya awal yang harus ada proses pernikahan baru dengan akad baru. Oke. Atau dia boleh juga memilih laki-laki lain untuk menikah lagi. Paham ibu-ibu nggih? Nah, ini kalau hitungannya menggunakan apa? Suci. Lah bagaimana kalau hitungannya menggunakan haid? Nah, beda hitung. Diceraikan dalam kondisi suci ini ijma ya, para ulama, para fuqaha bersepakat bahwa laki-laki yang menceraikan istrinya dalam kondisi haid ini haram, tapi tetap dihitung. Makanya saya menggunakan pola seandainya dicerainya itu dalam kondisi apa? Suci. Bagaimana cara ngitungnya? Suci tadi, kemudian haid, baru dihitung haid pertama. Suci lagi, haid kedua. Suci lagi. Nah, ketika suci kemudian keluar darah haid, apakah masa iddahnya itu masih? Masih. Karena baru masuk awal haid ketiga. Nah, kapan selesainya itu? Ketika darah haidnya berhenti. Jadi kalau pakai hitungan suci, menurut mazhab Syafi'i itu yang dihitung
adalah sucinya, sehingga pertama kali darah haid keluar masa iddah selesai. Tapi kalau dengan hitungan haid, pendapat dari mazhab lain, nah, maka yang dihitung darah haidnya berhenti kapan. Pertama kali darah haid berhenti, selesai juga waktu masa iddah. Makanya bab iddah ini, bapak-bapak ibu-ibu, itu terikat sangat erat sekali dengan pemahaman masalah darah haid. Yang itu nanti fikihnya ada tersendiri. Ya, sebetulnya bukan hanya ibu-ibu yang berkewajiban memahami tentang hukum thaharah terkait masalah darah haid dan istihadah. Bapak-bapak juga harus ngerti. Karena kalau tidak ngerti nanti salah paham. Ya, apalagi seandainya nanti terkait dengan urusan cerai, menceraikan atau masalah iddah ini. Ini sangat terikat juga dengan pemahaman masalah darah haid dan darah istihadah. Jelas nggih bapak-bapak ibu-ibu perhitungannya. Nah, sekarang kalau seandainya cerainya terjadi ketika haid, ngitungnya gimana? Cerainya terjadi ketika haid. Ya sama. Kalau hitungannya dengan mazhab Syafi'i, yaitu dengan suci, dicerai waktu haid. Berarti nanti masuk suci setelah haid ini baru dihitung 1. Ya. Nanti terus dihitung suci kedua, suci ketiga, pertama kali darah haid keluar, ya, maka ketika itu iddahnya rampung. Nah, berbeda ketika tinjauan kita menggunakan perhitungan haid. Karena kan dicerainya di waktu haid, maka di waktu ketika si istri ini dicerai, haid yang pertama itu sudah masuk hitungan. Berarti lebih cepat toh. Kalau dicerainya di waktu haid dan perhitungannya menggunakan haid, itu berarti lebih cepat. Karena nanti haid pertama itu sudah masuk hitungan. Suci haid kedua, suci haid ketiga. Ketika darah haid berhenti, berarti ketika itu masa iddah sudah selesai. Maka dengan perhitungan masa iddah ini, perhitungan masa iddah dengan tinjauan haid atau dengan tinjauan suci, itu bisa jadi lebih dari 3 bulan, bisa jadi kurang dari 3 bulan. Semuanya menyesuaikan tentang siklus haid dan sucinya seorang wanita. Nah, kalau haidnya tidak menentu, kadang seumpamanya haid 5 bulan, tidak haid 5 bulan, habis itu keluar darah haid, ya, keluar sebentar, habis itu berhenti lagi sampai 1 tahun. Nah, yang seperti ini dimasukkan hukumnya sebagaimana hukum yang tidak haid, yaitu dengan 3 bulan. Karena napa haidnya tidak menentu. Paham nggih ibu-ibu? Nggih. Baik, jadi itu pembahasan seputar haid yang sudah pernah kita bahas sebelumnya. Tentang haid, tentang iddah, mohon maaf. Ya, di sini disebutkan fal mutawafa anha in kanat hamilan fa iddatuha bi wad'il hamil wa in kanat hailan fa iddatuha arba'ata asyhuri wa asyra. Tadi sudah saya jelaskan, yang karena cerai mati apabila dia kondisi hamil maka iddahnya sampai melahirkan. Kalau tidak hamil 4 bulan 10 hari. Cerai hidup ingkanat hamilan fa iddatuha biwad'il hamil. Cerai hidup kok dia hamil, sama iddahnya sampai melahirkan. Wa ingkanat hailan wa hiya min dawatil huyati fa iddatuha salah satu quru. Kalau dia ternyata tidak hamil dan ternyata dia termasuk yang haid, wanita yang haid, haidnya rutin, siklusnya jelas, maka dihukumi dengan kuruk. Kuruk tadi sudah kita bahas, bisa dengan suci, bisa dengan haid. Ya. Wa ingkan wahiyal adhar wa ingkanat shaghiratan. Di sini disebutkan ya, karena mazhab Syafi'i ini memilih kuruk itu tuhur atau suci, maka disebutkan wahiyal adhar.
Akra atau quru itu adalah masa suci. Wa in kanat shaghiratan, seandainya anak itu seandainya wanita itu masih kecil, artinya belum haid, ya, au ayisatan atau sudah menopause, sudah tidak haid, fa iddatuha salasatu ashhur, iddahnya adalah 3 bulan. Wal mutallaqatu qabla dukhul biha la iddata 'alaiha. Nah, ini terakhir. Iddah wanita yang belum dicampuri. Belum dicampuri. Sudah menikah tapi belum terjadi hubungan intim. Nah, ini tidak memiliki masa iddah. Habis dicerai, si istri ini bebas mau nikah sama siapapun. Maka ada istilah janda kembang. Nggih. Janda kembang ngertos Pak nggih? Apa itu janda kembang? Ya, janda yang belum dicampuri suaminya sebelumnya, itu istilahnya janda kembang. Maka yang seperti ini dia bisa langsung setelah perceraian terjadi bisa langsung menikah. Karena tidak ada masa iddah, tidak ada masa tunggu. Nggih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekarang kita lanjutkan ya. Ada di sini iddah yang terkait dengan budak, tapi kita lewati aja karena hukum perbudakan di masa sekarang ini juga hampir sudah tidak didapati. Pasal yang baru, faslun fi anwa'il mu'tadati wa huququha, ini penting. Ya, pasal terkait klasifikasi wanita yang menjalani masa iddah dan hak-hak mereka. Hak-hak wanita yang terkena cerai kemudian dia mengalami masa iddah, itu haknya apa saja. Disebutkan di sini, wa yajibu lil mu'taddati ar-raj'iyyati as-sukna wan nafaqah. Ini yang pertama, terkait wanita yang dicerai tapi perceraian yang bisa rujuk. Dulu sudah kita bahas di bab cerai, bab tolak. Cerai yang bisa rujuk itu hanya 2 kali saja. Maka itu yang disebutkan dalam Al-Quran, at-tolaqu marratan. Cerai itu jatahmu ki mung ping pindho, 2 kali. Kok 2 kali Ustaz, bukannya 3? Ya, maksudnya 2 kali hak untuk nanti bisa rujuk. Kalau sudah terjadi 2 kali perceraian, habis itu dipikir-pikir. Ya, antara melanjutkan pernikahan, berarti jangan sampai terjadi cerai, atau yang ketiga adalah menghentikan pernikahan, bisa jadi dengan dijatuhkan cerai ketiga. Dan setelah itu sudah tidak boleh rujuk, yang disebut nanti tolak bain. Nah, apa hak wanita yang diceraikan suaminya? Cerainya cerai pertama dan kedua, cerai yang bisa rujuk. Disebutkan di sini haknya wanita ini masih mendapatkan hak nafkah dan hak tempat tinggal. Jadi makannya, minumnya, kebutuhan hariannya itu masih jadi tanggung jawab suaminya tadi. Begitu juga masalah tempat tinggal, rumah. Ya, maka bahkan dianjurkan bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya, cerai pertama atau cerai kedua, itu untuk tetap tinggal di rumah suami, bukan pulang ke rumah orang tua. Oke, kenapa? Nah, di situ hikmahnya, siapa tahu ya, dengan bertahannya dia di situ itu bisa mengembalikan kondisi pernikahan seperti semula dan mempertahankan rumah tangga agar tidak pisah. Ya, jadi wanita yang dicerai tadi masih punya hak rumah. Kalau seandainya ternyata si wanita ini sudah tidak punya keluarga, sudah tidak punya orang tua, enggak punya rumah keluarga besar yang dia bisa kembali, maka si suami ini wajib untuk menyediakan rumah,
Baik itu rumah ditempati oleh si suami ini sendiri, atau seandainya dia nanti sewakan, dikontrakkan seumpamanya satu rumah untuk istrinya tadi. Karena statusnya masih suami istri. Paham ibu-ibu nggih? Nah, ini meskipun sekarang prakteknya enggak gitu. Biasanya nggih, kalau terjadi perceraian, maka yang perempuan langsung pulang ke rumah orang tua atau ke rumah keluarga besar. Sehingga masalahnya tambah ruwet. Ya, awalnya itu terjadi hanya suami istri saja, gara-gara pulang ke rumah akhirnya semuanya tahu. Akhirnya semuanya ikut campur. Akhirnya rame antar dua keluarga besar. Ya sudah, kalau sudah seperti itu kemungkinan besar jarang sekali bisa dipertahankan rumah tangga tetap utuh. Apalagi kalau sudah melibutkan. Ya kalau keluarga besarnya bijak, memang ada terjadi. Keluarga besarnya saling tahu. Akhirnya keluarga besarnya ini mengutus perwakilan orang yang paling bijak dan dewasa dari masing-masing berembuk. Ya, alhamdulillah ketemu solusinya sampai akhirnya bisa dilanjutkan rumah tangganya seperti semula. Tapi kadang seringnya enggak gitu. Ya, kalau sudah di bawah sini wah sing sikene ora trimo. Oh, ora trimo anakku kok dingonoke. Yang sini juga enggak trimo, saya juga enggak trimo. Kono sing mulai sik. Wah, akhirnya terjadi cekcok antara dua keluarga besar. Baik, kembali kepada bab hak bagi wanita yang diceraikan. Wa yajibu lil ba'ini sukna dunan nafaqah. Sedangkan wanita yang sudah dicerai 3 kali, yang disebut tolak bain, tolak yang tidak bisa dilanjutkan dengan rujuk. Ya, tolak ini mengharuskan si wanita ini menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang sungguhan, kemudian terjadi perceraian dan betul-betul pisah dari suami yang kedua, baru setelah itu boleh nikah lagi dengan suami yang pertama. Kalau belum terjadi begitu belum boleh. Apa haknya? Wa yajibu lil ba'ini sukna dunan nafaqah. Dia berhak mendapatkan sakan, ya, yaitu tempat tinggal dunan nafaqah, dan tidak berhak mendapatkan nafkah. Illa antakuna hamilan, kecuali apabila dalam kondisi hamil. Diceraikan dalam kondisi hamil, maka pengecualiannya dia dapat hak tempat tinggal dan juga dapat hak nafkah. Ini kalau cerainya cerai apa? Cerai bain. Tolaknya tolak bain. Tolak bain itu tolak yang berapa kali ibu-ibu? 2 kali? 3. Tolak bain itu tolak yang berapa kali? 3 kali. Wa yajibu 'alal mutawaffa anha al-ihdad wa huwa al-imtina'u minaz zinati wat-tib. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dan masih menjalani masa iddah, diwajibkan baginya untuk melakukan ihdad. Apa itu ihdad? Dijelaskan di sini, wa huwal imtina'u minaz zinati wattib, yaitu menjauhi dandanan dan bersolek. Enggak boleh dandan, enggak boleh macak istilahnya apa? Bersolek. Enggak boleh lipstikan, enggak boleh bedakan, enggak boleh pakai eyeshadow, enggak boleh pakai blush on, apalagi ya, bentuk kosmetiknya wanita. Termasuk juga di sini disebutkan watib, dan tidak boleh menggunakan apapun yang memunculkan wewangian. Bukan hanya parfum, karena sekarang itu hand body itu kadang juga wanginya kayak parfum. Loh Pak Ustadz, cuman hand bodyan Pak Ustadz biar kulitnya tidak kering.
tapi mengeluarkan wangi. Kalau perawatan tubuh yang biasa seperti seumpamanya minyak zaitun, boleh enggak? Boleh, karena minyak zaitun ini masuknya ke perawatan bukan make up. Beda enggak ibu-ibu? Minyak zaitun seumpamanya karena tinggal di satu daerah yang udaranya kering. Kalau habis mandi udara kering ini nanti menyebabkan kulit kering. Kulit kering menyebabkan gatal, nanti biasanya juga ngelupas-ngelupas. Nah, biar tidak terjadi itu, maka seorang wanita yang sedang mengalami masa iddah karena ditinggal mati itu diperbolehkan untuk pakai minyak zaitun. Ya, karena itu bukan masuk di dalam kategori apa? Bersolek. Tapi hand body bisa jadi masuk karena tadi saya sampaikan ada apanya? Wewangian. Ya, beberapa hand body sekarang ini Masya Allah, kadang saya pernah itu karena kebetulan istri ya yang beli produk itu kemudian dipakai ya, setelah itu saya keluar, loh kok saya nyium kayak istri ini pakai parfum. Tak pikir pakai parfum, tak tegur, loh Mi, kok wangi ini koyong ini, saya bilang gitu. Pakai parfum toh, enggak boleh loh. Enggak, kok enggak pakai parfum, apa saya cuman hand body-nan. Hand body kok wangi ini kayak gini ya. Nah itu makanya saya sampaikan tadi ibu-ibu, hand body itu bisa nanti masuk hukum kepada hukum haram bagi wanita yang tadi sedang menjalani masa iddah karena ditinggal mati suami. Sebetulnya ada pembahasan yang mirip dengan ini juga adalah bagi laki-laki atau perempuan yang sedang menjalani ihram. Itu juga berhati-hati dengan bentuk kosmetik. Ibu-ibu mungkin seperti hand body yang di situ mengeluarkan aroma wangi yang cukup kuat. Bahkan sebagian itu mengharamkan dalam kondisi ihram mandi menggunakan sabun. Karena kadang sabun yang dipakai itu meninggalkan bau wangi yang seperti wewangian parfum. Makanya kalau pas ihram seumpamanya mandi, mandi air tok, nggak pakai sabun. Nah ini mungkin nanti bapak-bapak atau ibu-ibu tindak umroh utawi haji. Nah ini, insyaallah amin nggih. Digampelaken sedanten umroh setahun ping 3, haji saben tahun. Ada enggak Pak orang yang haji saben tahun Pak? Ada enggak? Ada. Pembimbing haji. Setiap tahun berangkat haji. Masya Allah. Jelas nggih ibu-ibu, jelas? Jelas nggih, Masya Allah. Kemudian wa 'alal mutawaffa anha zaujuha wal mabtutati mulazamatul baiti illa lihajatin. Ya. Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya dan dalam kondisi dia itu sedang menjalani ihdat tadi, berkabung. Ihdat itu sebetulnya secara makna umumnya berkabung, tapi secara makna syar'inya tadi meninggalkan dandanan dan bersolek. Selain itu juga dia berkewajiban untuk melazimi rumah, artinya tidak keluar rumah kecuali untuk hajat yang sangat penting. Kecuali untuk hajat yang sangat penting. Baru aja suaminya meninggal beberapa hari gaweane keluyuran, wah itu repot. Nah ini nggak boleh, ya karena kewajibannya selama 4 bulan 10 hari, atau kalau dia dalam kondisi hamil ya sampai nanti persalinan, dia wajib untuk berada di rumah, memperbanyak keberadaannya di rumahnya, tidak banyak keluar rumah. Ya, karena masih dalam masa berkabung. Ai wa huwal maskanul ladzi kanat fihi indal furqati in laqa biha. Rumah yang dimaksud itu adalah rumah
tempat berpisahnya dia sama suami. Maksudnya rumah yang ditinggali hingga suaminya meninggal. Dengan catatan rumah itu layak. Kalau ternyata rumahnya enggak layak, ternyata udah gentengnya bocor-bocor, seumpamanya sudah rusak, sudah enggak bisa melindungi dari hal-hal yang harusnya fungsi rumah itu ada, ya, maka diperbolehkan pindah ke rumah yang lain. Ya, maka disebutkan di sini, ya, wa huwal maskanul ladzi kanat fihi indal furqati in laqabiha wa laisa li zaujin wala ghairihi ikhrajuha min maskani furaqiha wala laha khurujun minhu wa in radiya zaujuha illa lihajatin. Ya, jadi tidak ada satupun yang berhak mengeluarkan si istri ini dari rumah tempat dulu suami istri ini menjalani kehidupan sampai si suaminya meninggal. Ya. Meskipun suaminya sebelum meninggal nyampaikan, seandainya nanti aku mati, Bu, kamu boleh kok pulang ke rumah orang tuamu, enggak di sini. Itu kan sebetulnya sudah ridho, ya. Tapi tetap enggak boleh. Si wanita yang ditinggal mati tadi tetap harus berada di rumah itu, kecuali ada hajat. Jadi ada dua pengecualian. Yang pertama, apabila rumah itu masih layak. Kalau sudah layak, sudah tidak layak, maka tidak boleh boleh untuk ditinggalkan. Atau yang kedua, kalau seandainya tidak ada hajat. Hajatnya contoh apa? Ternyata orang tua dari si istri ini di rumahnya tinggal sendirian. Sudah kondisi sepuh, gak ada yang rawat. Itu hajat itu. Ya. Kedaruah si anak tadi, si wanita, suaminya meninggal. Boleh enggak dia pulang ke rumah orang tuanya untuk merawat orang tuanya di situ? Boleh. Karena di situ ada apa? Hajat. Kalau tidak ada hajat, tidak diperkenankan keluar dari rumah peninggalan suaminya tadi. Jelas nggih? Bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang terkait dengan hukum iddah bagi wanita yang ditinggal mati. Baik. Mungkin itu dulu yang bisa kita bahas. Ada satu bab istibra mungkin sedikit kita selesaikan biar besok kita masuk ke bab baru, yaitu terkait masalah susuhan. Ya, susuhan ini bagaimana hukum kemahroman apabila seorang wanita ya memberikan asinya kepada anak ya, yang bukan merupakan anak kandungnya. Bagaimana nanti hukum persusuhan ini terjadi, apakah menjadikan kemahroman atau tidak, siapa saja yang nanti masuk kemahroman gara-gara susuan. Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Tapi sebelumnya babul istibra kita selesaikan. Faslun fil istibra, pasal baru di dalam masalah istibra. Apa itu istibra? Wa man istahdatsa milku amatin haruma alaihil istimta'u biha hatta yastabri'uha. Istibra itu mirip dengan iddah, tapi proses menunggunya bukan dari suami istri karena perceraian, tapi dilakukan oleh seorang tuan yang dia ingin membeli budak. Nah, ini hukum ini ada ketika masih ada perbudakan. Jadi enggak seenaknya. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, di zaman ketika masih ada perbudakan, hukum syariat kita memperkenankan tuan ataupun majikan istilahnya ya, itu untuk menggauli budaknya, budak perempuan, dengan syarat budaknya ini belum menikah. Kalau budaknya sudah menikah, meskipun statusnya masih di bawah kepemilikan dia, tapi si tuan tadi tidak boleh menggauli budaknya. Nah, jadi kalau budak ini belum menikah, maka diperbolehkan bagi yang memiliki si budak tadi untuk menggauli.
sebagaimana hubungan suami istri. Ya. Dan itu ayatnya jelas sekali di dalam banyak firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Illa ala azwajihim aw ma malakat aimanuhum, itu banyak disebutkan di banyak ayat. Ya, jadi diperbolehkannya seseorang ya untuk istilahnya melakukan hubungan seksual itu hanya kepada istri yang sah, dan yang kedua adalah malakat aimanuhum, yaitu budak yang dimiliki. Ya, itu hukum tentang perbudakan. Maka dulu bagaimana seandainya seseorang beli budak perempuan, apa boleh langsung digauli? Tidak boleh. Ada adabnya juga, ada tatanan syariatnya juga. Lah ini disebut istibro, mirip dengan iddah. Nah, bagaimana ketentuannya? Ingkanat min dawatil haidhi bihaidhah. Kalau iddah tadi 3 kali haid, kalau istibro sekali haid. Tujuannya hampir sama, untuk betul-betul memastikan apakah si budak tadi dalam kondisi hamil apa tidak. Jadi kalau sudah sekali terjadi sekali haid atau sekali suci sampai rampung itu tidak terjadi, sampai nanti datang haid, berarti sudah dipastikan bahwasanya si budak tadi bukan dalam kondisi hamil. Maka setelah itu baru boleh kemudian seandainya tuannya itu ya menggauli budaknya sebagaimana hubungan suami istri. Tapi memang sekarang sebagaimana kita ketahui, syariat Islam tidak bisa menghapus perbudakan, sehingga hukum terkait perbudakan masih ada tatanannya. Tapi bagaimana menyelesaikan perbudakan dari dunia ini? Salah satunya di dalam bab-bab kafarat, syariat Islam itu perintahnya bebaskan budak. Salah satu asnaf zakat, ya, wafir rikob, itu adalah pembebasan budak. Nah, jadi semakin banyak orang terkena kafarat, semakin banyak harta zakat dikumpulkan, semakin banyak budak-budak yang dibebaskan. Ya, karena hukum dasar, hukum asal, ya, manusia hidup di dunia ini merdeka. Kita ini hanya menjadi budaknya Allah. Maka lakop atau julukan yang paling kita cintai adalah Abdullah, ya, hambanya Allah. Enggak boleh siapapun itu memperbudak sesama makhluk. Nah, alhamdulillah di era modern sekarang ini hampir tidak didapati perbudakan. Tapi katanya masih ada di beberapa negara Afrika. Katanya masih ada. Wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kajian fikih kita terkait fikih keluarga dan fikih pernikahan. Alhamdulillah selesai terkait pembahasan bab iddah, murajaahnya dan juga materi barunya. Insyaallah pertemuan bulan depan diingatkan bahwa materi baru terkait masalah napa? Bab persusuhan atau radha. Barakallahu fikum wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Syukran jazakumullah khair dumateng Ustaz Sanib Ali Sabana Alsi ingkang sampun ngaturaken tausiah enjang menika kaitanipun kalih bahasan iddah. Aten nggih masa menunggu kagem wanita ingkang dicerai saya nika cerai hidup utawi cerai mati pun dipun jelasaken kanthi gamblang. Mbok bilih tasih enten bab ingkang menika ganjel badhe diputangletaken, mbok bilih tasih enten wedal gangsal menit monggo kula paringaken wedal dumateng sejamaah. Saderengipun kula ngaturaken setunggal pitangletan ingkang mlebet wonten ing 085643972312. Saking jamaah langsung enten mboten Bapak Ibu? Yen mboten enten enten setunggal pertanyaan tat nanging niki dular tema. Assalamualaikum Ustaz. Anak perempuan kami itu senang mengoleksi boneka-boneka. Ditaruh di kamar-kamar, di lemari-lemarinya. Saya sebagai orang tuanya enggak srek, tapi senang menasihati malah anak saya marah-marah. Bagaimana hukumnya mengoleksi boneka? Hukum mengoleksi boneka itu hukumnya mubah. Asalkan boneka ini tidak menggambarkan makhluk hidup secara utuh. Ya, diriwayatkan bahwa asalnya
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha pernah dihadiahkan oleh Rasulullah SAW semacam apa, kalau sekarang nek boneka itu kan sekarang sing dari kain, kalau dari apa itu, ada bentuk hewan-hewanan, ada bentuk yang kecil itu apa itu namanya, kadang bisa dari kayu, kadang dari plastik ya, nanti berbentuk bisa hewan, berbentuk karakter ya, kan kadang ada superhero, ada apa itu Batman apa, nah itu dibuatkan semacam itu dari kayu ya, kuda semacam kuda tapi tidak menggambarkan secara utuh. Nah itu hukumnya boleh. Jadi boneka itu hukumnya mubah. Yang penting tadi secara gambarannya itu tidak menggambarkan sosok makhluk hidup secara utuh. Maka kadang ada yang kemudian hidungnya hilang, ndak dikasih hidung, ya, ndak ada mulutnya, ndak ada telinganya seumpamanya, itu ndak ada masalah mengoleksi boneka-boneka yang seperti itu. Nggih, wallahu taala alam. Makaten Bapak Ibu ingkang saged